Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat tur andil menyemarakan HUT Republik Indonesia ke-76, berkolaborasi dengan wadah inspirasi membangun cita-cita anak bangsa, kejar mimpi Lok Semawi. Pada kesempatan yang berbahagia, dengan semangat pemuda yang membara, perkenankan saya menyampaikan sebuah pidato Pemuda Berperan Indonesia Merdeka. Hadirin sekalian, generasi muda harapan bangsa yang berbahagia. 76 tahun sudah negara Republik Indonesia berhasil memerdekakan diri dari cengkraman keras penjajah yang berusaha membangun tahta di negeri kita tercinta. Bila kita kupas kembali sejarah kemerdekaan Indonesia, baik secara sinkronik, diakronik, maupun kronologis, tak terhitung berapa banyakkah jumlah tetesan keringat, tangisan, jeritan pedih, dan tetesan darah yang tumpah di bumi pertiwi tercinta ini. Berbicara kontribusi pemuda, tentunya kemerdekaan Indonesia juga tak lepas dari peranan golongan pemuda. Telah banyak kontribusi yang dilakukan oleh kaum pemuda dalam usaha mewujudkan Indonesia merdeka. Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 merupakan bukti nyata tonggak awal perwujudan dari pengaruh politik etis yang berdampak positif menyadarkan golongan mahasiswa terpelajar sekolah kedokteran Stovia bahwasannya pentingnya sikap nasionalisme terhadap bangsa yang kini setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tak hanya itu, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda Indonesia bersatu mengikrarkan sebuah kesatuan Sumpah Pemuda demi mewujudkan wilayah kesatuan yang dikenal Nusantara. Kemerdekaan juga tak lepas dari aksi hebat golongan pemuda yang melakukan kejahatan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 1945, sepulangnya rombongan pemimpin Indonesia dari Vietnam, kaum pemuda lah langsung memberitahukan berita penyerahan Jepang terhadap sekutu akibat bom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 yang meluluh lantahkan wilayah Jepang. Pada awalnya, Soekarno-Hatta tak menghiraukan himbauan tersebut dan berkata, ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Tentunya golongan pemuda tak menyerah dan akhirnya melakukan tindakan penculikan Soekarno-Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Perdebatan perbedaan pendapat tentunya tak terelakkan antara golongan tua dan golongan muda. Namun pada akhirnya Soekarno menganggukkan kepala dan menyatakan kesediaannya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hadirin sekalian, generasi muda harapan bangsa yang berbahagia. Di era milenial, begitu dahsyatnya perkembangan yang dari hari ke hari semakin pesat. Sudahkah kita sebagai youth generation bergerak mengambil langkah seperti yang dicerminkan oleh kaum pemuda dalam memperjuangkan Indonesia? Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan cabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Di sini beliau telah mengisyaratkan kepada kita bahwa sedikit saja generasi muda yang aktif bergerak positif, aktif berkarya, aktif bermindset goals dapat membawa pengaruh positif yang luar biasa bagi kemajuan bangsa Indonesia yang akan mendatang. Sebagai generasi muda harapan bangsa, sudah selayaknya kita meneruskan perjuangan para pahlawan generasi terdahulu. Begitu besar jalan yang berhasil disongsong demi mewujudkan harapan Indonesia merdeka. Zaman telah berbeda, keberhasilan tersebut membuat kita tidak perlu lagi untuk mengangkat senjata berperang. Melalui giat menuntut ilmu, setinggi-tingginya hingga menembus ruang angkasa, merupakan wujud dari peranan kita sebagai bentuk pengamalan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirin sekalian, generasi muda harapan bangsa yang berbahagia. Sebagai agent of change, marilah kita mencoba untuk mengembangkan pemikiran terbuka, mencoba hal-hal baru, dan membangun pemikiran kritis ke arah positif, serta menjunjung integritas dan kejujuran tinggi. Hal ini dikarenakan Youth Generation merupakan regenerasi pemimpin
arah bangsa yang nantinya akan menggantikan posisi pemerintahan 5 hingga 10 tahun di Indonesia ke depannya. Kita sebagai generasi muda, marilah berkontribusi penuh dengan perubahan positif yang mampu membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Di era globalisasi digital, banyak sekali kemajuan-kemajuan global. Kita dapat mengetahui informasi aktual melalui media sosial dan internet secara cepat. Apalagi di masa pandemi COVID-19, pendidikan dilakukan melalui daring. Kebanyakan pemuda menghabiskan waktu berhadapan dengan gadget. Tentunya, informasi-informasi dari dunia internasional sekalipun tidak dapat terbentungkan. Sebagai youth generation, sudah menjadi kewajiban kita untuk bijak menyaring dan mengolah mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan menjadi pemuda yang acuh tak acuh, jangan mudah untuk termakan hoax, dan hindari paham radikalisme yang mengancam keutuhan negara kita. Banyak sekali bentuk-bentuk ancaman dan dampak dari globalisasi ini. Hal ini juga dapat membawa dampak budaya westernisasi yang sangat jauh dari nilai-nilai budi pekerti luhur bangsa Indonesia. Marilah kita tanamkan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, untuk saling menghargai keberagaman, mencintai dan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri, serta melestarikan kebudayaan lokal Indonesia sehingga masih dapat berkembang dan dinikmati oleh generasi-generasi yang akan mendatang. Hadirin sekalian generasi muda, harapan bangsa yang berbahagia. Mahatma Gandhi pernah berkata, "If you want to change the world, start with yourself." Mengutip perkataan beliau, jika Anda ingin mengubah dunia, mulailah dari diri Anda sendiri. Sama halnya jika kita menginginkan perubahan yang lebih baik bagi bangsa, mulailah dari dalam diri kita masing-masing. Sebagai youth generation agent of change yang akan memangku nasib bangsa, sudah selayaknya kita melakukan terobosan-terobosan baru yang dimulai dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing, dengan kesadaran yang penuh, berpegang teguh pada nilai-nilai nasionalisme, bersikap jujur dan berintegritas tinggi, demi mewujudkan Indonesia merdeka dalam artian sesungguhnya, sejahtera, makmur, aman dan sentosa. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan kata, saya mohon maaf. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jadilah warga Republik Indonesia yang senantiasa bijak dan berkarakter positif. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, saya generasi muda harapan bangsa, siap berperan dalam menyongsong Indonesia cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.